Kakak harap kalian semua sudah bersiap-siap mempersiapkan diri untuk memuji Tuhan. Pastinya sudah rapi, bersih, dan mempersiapkan Alkitab. Ya adik-adik, walaupun kita mengadakan persekutuan dengan daring atau online, kita tetap bersemangat karena kita adalah anak-anak Tuhan yang kuat, yang setia menantikan janji Tuhan. Ya benar adik-adik, seperti minggu kita hari ini, Minggu Eksaudi. Artinya, dengarlah Tuhan seruan yang disampaikan kepadamu. Kita yakin dan percaya seruan kita, pujian kita didengarkan oleh Tuhan. Ya adik-adik sekolah minggu yang berbahagia, di grup kita di sekolah minggu ada teman kita yang baru. Kita sambut dulu mereka yuk Kak, yuk. Kita sambut, kita bernyanyi. Selamat datang di sekolah minggu. Alkitabnya, karena nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Inang Beliau terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Jangan sampai ketinggalan ya. Kita akan memulai ibadah kita, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas nafas kehidupan dan semua anugerah Tuhan yang kami rasakan, kesehatan dan semua apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Hingga saat ini kami bisa datang kepada Tuhan, bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan dalam ibadah sekolah minggu kami saat ini. Tuhan yang maha baik, kiranya kasih karuniamu atas kami, Roh Kudusmu yang membimbing kami untuk dapat beribadah, bersekutu dalam lindungan Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, persiapkan hati kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, dalam segala hal kita masing-masing punya perbedaan satu dengan yang lain. Kak Karisma dengan Kakak Ana berbeda. Tinggi badannya, rambutnya, jenis kulitnya, semuanya tidak ada yang sama. Tetapi kita diharapkan untuk bersatu hati memuji Tuhan. Ya kan Kak? Iya benar loh adik-adik. Karena kita adalah sama-sama anggota kerajaan Allah. Tuhan Yesus menginginkan kita tetap bersatu, satu hati, saling mendoakan dan saling melayani. Nah adik-adik, kakak undang semuanya untuk berdiri, kita bernyanyi, satukanlah hati kami. Memuji dan menyembah
Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hukum Taurat dalam ibadah minggu kita pada saat ini yaitu titah ke-8. Marilah kita sama-sama mengucapkan titah ke-8. Kita sama-sama mengucapkan titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Sekali lagi adik-adik, kita sama-sama mengucapkan dua-dua ya. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut dan kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Kita berdoa, ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Anak-anakku semuanya masih ada yang ingat nggak ya apa itu amanat Tuhan Yesus saat Dia mau berangkat naik ke surga? Nah, ada yang jawab tuh Kak. Ayo, Dia masih tahu dia Kak, kan didengarkan firman Tuhan. iya, nanti jawabannya dikirim ke WA group masing-masing ya. Itu kita jadikan PR-nya ya. Iya. Salah satu perintah Tuhan adalah supaya kita diharapkan mengajarkan apa yang diperintahkan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Salah satu yang diajarkan Tuhan itu adalah berdoa, rajin berdoa. Ada yang mengatakan bahwa doa orang Kristen itu adalah sebagai nafas kehidupan. Ya kan? Iya, benar sekali adik-adik. Nah, kita diajak Tuhan Yesus untuk selalu tekun berdoa. Bagaimana caranya untuk tekun berdoa? Nah, adik-adik, kakak tanya nih, adik-adik kenal dengan macan tutul nggak? Macan tutul adalah salah satu binatang yang paling cepat larinya di dunia. Saking cepatnya, dia larinya 70 mil 1 jam. Tetapi adik-adik, macan tutul itu hatinya kecil, sehingga dia cepat lelah dan capek. Kalau dia nggak cepat nangkap mangsa, dia pasti nggak dapat karena cepat kelelahan. Nah, Tuhan Yesus tidak mau kita memiliki hati seperti macan tutul yang cepat lelah. Tuhan Yesus mau kita memiliki hati seperti Raja Wali. Raja Wali yang selalu memiliki kekuatan. Ya, kita tidak usah berdoa meledak-ledak. Habis itu kita lelah, sabar, dan tidak mau menunggu apa jawaban doa. Kita harus selalu tekun berdoa, selalu sabar, selalu memiliki kekuatan untuk menunggu janji Tuhan. Ya, sebagai umat Tuhan, doa itu merupakan kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi pergumulan sepanjang sejarah gereja. Hanya doa kekuatan umat Kristen. Jadi dalam kelemahan kita kuat karena apa? Ada doa dan harapan kita kepada Tuhan. Ya, benar adik-adik. Kita harus selalu bersabar, ya, seperti yang dimintakan Tuhan kepada kita. Tetap bersabar. Lakukan saja semua apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita. Selalu rajin berdoa karena
Tuhan selalu bersama-sama kita. Dia akan menyertai kita. Apapun yang kita lakukan, Tuhan akan berkati. Ya, kita akan menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari lagu Tuhan adalah kekuatan. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita mempersiapkan Alkitab kita, mempersiapkan hati kita, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan masih menyertai kami sehingga kami senantiasa beroleh kesehatan yang daripada Tuhan. Dan pada minggu ini Tuhan, kami kembali melakukan ibadah online di rumah kami karena kondisi dunia dan tempat tinggal kami yang masih belum aman Tuhan. Untuk itu kami memohon kehadapan Tuhan, kiranya Tuhan melihat dan memulihkan kota kami agar kami dapat kembali beribadah seperti biasanya bersama-sama dengan saudara seiman kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami agar firman-Mu yang akan kami dengar menjadi kekuatan bagi hidup kami. Dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita membuka Alkitab kita
yang menjadi firman Tuhan dalam ibadah kita tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayat 14. Beginilah isi firman Tuhan. Rasul-rasul menanti-nanti, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian isi firman Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu, pasti kita masih ingat hari Kamis kemarin kita memperingati hari apa? Inang yakin kita masih ingat. Kita hari Kamis kemarin memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Nah, pada saat Yesus naik ke surga, kita mengetahui bahwa tujuan Yesus naik ke surga itu untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Nah, tapi sebelum Yesus naik ke surga dan ketika dia masih bersama-sama dengan muridnya, Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya. Yesus memberikan kekuatan kepada murid-muridnya agar murid-murid Tuhan Yesus yang selama ini bersama-sama dengan Yesus, agar murid-muridnya hidup tidak dalam ketakutan. Karena para murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu, adik-adik, mereka hidup dalam ketakutan karena di dalam pikiran mereka Yesus akan meninggalkan murid-muridnya. Murid-muridnya akan hidup tanpa Yesus, sehingga ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, Yesus memberikan penguatan kepada murid-muridnya, Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya agar murid-muridnya tidak hidup dalam ketakutan. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus tetap senantiasa menjalani kehidupannya dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya agar mereka tetap percaya dan tidak takut apapun yang mereka hadapi. Nah, tahu nggak adik-adik apa yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya supaya mereka tidak hidup dalam ketakutan? Iya, Tuhan Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya akan memberikan Roh Kudus yang akan menemani murid-muridnya dalam melakukan pelayanannya di tengah-tengah dunia ini. Jadi, murid-murid Tuhan Yesus tidak perlu lagi ada rasa ketakutan. Murid-murid Tuhan Yesus tidak ada lagi rasa keraguan, walaupun Yesus telah naik ke surga. Karena apa?
kita ini adik-adik, kita akan melihat murid-murid Tuhan Yesus menanti-nantikan janji yang telah dijanjikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Di dalam renungan kita ini, murid-murid Tuhan Yesus menanti-nantikan akan kehadiran Roh Kudus yang akan menemani murid-muridnya. Maka ketika Yesus sudah naik ke surga di Bukit Zaitun, mereka kembali ke rumah, mereka berkumpul di satu ruangan. Di sana murid-murid Tuhan Yesus duduk bersama, menanti-nantikan apa yang dipesankan oleh Yesus. Dan apa yang mereka lakukan di sana? Mereka hanya tidak duduk saja menanti-nantikan, tetapi mereka menantikan itu dengan cara berdoa. Mereka duduk bersama, mereka melipat tangan bersama, meminta pertolongan Tuhan, meminta kehadiran Roh Kudus agar apa yang mereka jalani nanti mereka hidup dalam penyertaan Tuhan. Maka mereka hidup bersama-sama berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Mereka sehati duduk bersama, menanti-nantikan Roh Kudus yang akan menemani kehadiran atau perjalanan pelayanan itu. Nah, berarti apa yang mau dipesankan untuk kita? Apa yang mau dikatakan dalam renungan kita ini? Tuhan berpesan kepada kita agar kita di tengah-tengah kehidupan kita tetap bertekun di dalam doa. Karena apa? Karena lewat doa lah kita bisa berbicara dengan Tuhan. Karena lewat doa lah kita bisa meminta pertolongan dari Tuhan. Karena lewat doa lah kita bisa meminta kepintaran dari Tuhan. Maka kita diajak adik-adik untuk bertekun di dalam doa. Karena di dalam doa lah kita bisa meminta apa yang kita inginkan kepada Tuhan. Ina mau bertanya, siapa tadi pagi di sini berdoa? Ada? Puji Tuhan. Kalau masih lupa, lewat renungan kita ini adik-adik, Tuhan mau berpesan kepada kita bahwa kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan. Karena lewat doalah kita beroleh kekuatan, kepintaran, dan pertolongan Tuhan. Untuk itu, marilah kita senantiasa berdoa apapun yang akan kita kerjakan, biar Tuhan yang menyertai kita. Tuhan memberkati kita, dan tugas kita adik-adik yang akan dikirimkan ke grup WA kelas kita masing-masing ada 2. Yang pertama nih, ingat ya, yang pertama coba sebutkan apa pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Ada 3, sebutkan ya. Baru yang kedua, tugas yang kedua, adik-adik sekolah minggu diajak untuk bernyanyi, menyanyikan Diau Maha Tuhan. Dan jangan lupa untuk dikirimkan di kelas grup WA kelas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar. Tuhan kembali mengajari kami, mengajari anak-anak-Mu, agar senantiasa hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan di dalam doa kami. Untuk itu Tuhan, di tengah-tengah
Kami memohon Tuhan mengajari kami, Tuhan yang memampukan kami, terlebih Tuhan anak-anakmu sekolah minggu, agar mereka senantiasa tekun berdoa, karena lewat doalah Tuhan kami dapat berbicara dengan Tuhan, dapat meminta pertolongan dan kepintaran daripada Tuhan. Untuk itu Tuhan, lewat Roh Kudus-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, Tuhan akan memampukan kami. Berkatilah Tuhan orang tua kami, dimanapun mereka melakukan segala pekerjaan mereka. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan umur panjang, yang menjauhkan mara bahaya, yang menjauhkan penyakit Tuhan, agar setiap orang tua kami beroleh sukacita yang daripada Tuhan untuk melakukan kegiatan mereka. Terlebih Tuhan, agar orang tua kami senantiasa mengajari anak-anaknya yang telah Engkau hadirkan di tengah keluarga mereka masing-masing. Berkati juga Tuhan guru-guru sekolah minggu, dimanapun mereka melakukan pekerjaan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memampukan mereka di tengah-tengah pelayanan mereka, dan Tuhan yang memberkati agar setiap pelayanan guru-guru sekolah minggu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyadari Tuhan, kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Tuhan ampuni kami, agar kami layak datang ke hadapan Tuhan. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Inang Bibelro. Kita umat Tuhan diajarkan untuk bertekun, bersekutu, sehati untuk memuji Tuhan dan menjadi saksi atas kebaikan Tuhan, keselamatan Tuhan. Tuhan naik ke surga untuk apa? Menyediakan tempat bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa tetap bersabar? Lakukan sajalah semua perintah Tuhan. Ya, karena setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, Tuhan akan menyertai kita. Percayalah, lakukan sajalah semua perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Yaitu kita harus saling mengasihi, memaafkan kesalahan orang lain, melakukan semua apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Lakukan saja dengan penuh sukacita, karena kekuatan dan penghiburan itu berasal daripada Tuhan Yesus. Dia akan menyertai kita sampai kapanpun. Ya, yang penting kita tetap melakukan perintahnya. Ya, kakak-kakak sekolah minggu juga mengharapkan untuk anak-anak sekolah minggu tetap setia beribadah kepada Tuhan, tetap setia menanti datangnya Tuhan kita sambil beribadah memuji Tuhan. Iya, adik-adik. Dan ingat, jangan pernah bilang aku capek belajar, ya, karena masih banyak ilmu yang harus kamu kejar dan kamu pelajari. Semakin banyak ilmu yang kita kuasai, yakinlah semakin banyak kesempatan untuk bisa melayani Tuhan Yesus di dunia ini. Karena Tuhan sudah menyediakan banyak ilmu di dunia ini. Kejar dan pelajarilah. Baiklah adik-adik semuanya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku WD nomor 811 ayat